Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu Tumbal Penglaris. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Puji Kejora. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku terbangun saat mendengar suara dua bola keras yang diadu. Permainan yang saat ini tengah viral memang membuat siapa saja ketagihan. Mereka bermain tidak ingat waktu, entah itu pagi, siang, sore, dan malam. Bahkan kali ini di tengah malam seperti ini suara itu menggema di dalam rumah. Aku bangkit untuk menegur Harry, adikku. Remaja 15 tahun itu memang sedang gila lato-lato. Namun langkahku ini terhenti di depan kamarnya, karena ternyata suara itu bukan dari kamar Harry. Aku pun menajamkan telinga untuk mengetahui dari mana asal suara itu. Setelah aku telusuri, ternyata suara itu berasal dari belakang rumah. Aku melangkah ke dapur lalu membuka pintu belakang. Angin dingin seketika menampar wajah dan tubuhku. Aku mengedarkan pandanganku mencari di mana suara itu berasal. Hanya suara itu yang sekarang terdengar di telinga, yaitu tek 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 seperti suara lato-lato ya teman-teman. Di belakang rumahku ada sumur yang digunakan untuk kami mencuci baju dan juga mencuci piring. Di sekitar sumur itu masih ada berupa kebun pisang dan kelapa. Belakang rumah kami tersebut berbatasan langsung dengan belakang rumah tetangga yang memiliki sumur juga. Hanya saja sumur tetangga tidak diberi penutup di sekelilingnya. Tek 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 tek. Suara itu terdengar lagi dan lagi. Kali ini dengan intonasi yang cepat. Si pemain lato-lato itu pastilah sudah ahli. Aku kembali mengedarkan pandang dan melihat seorang anak kecil berdiri membelakangiku di bawah pohon pisang yang ada di belakang sumur tetangga. Ketemu. Aku segera mendekatinya. Dek, jam segini kok masih main lato-lato kamu? Udahan ya, sana masuk rumah. Begitulah perintahku. Kini jarak di antara kami hanya beberapa langkah. Tanganku terulur untuk meraih pundaknya. Dingin sekali. Dek, udah malam. Pulang ya. Si pemain lato-lato itu berhenti dan entah kenapa mendadak suasana menjadi sangat hening. Gemerisik daun pisang yang saling bergesekan membuat bulu remaku meremang. Kepala sosok anak kecil itu bergerak. Perlahan dia hendak menoleh. Namun tiba-tiba saja ada yang menepuk pundakku ataupun bahuku. Seketika jantungku berpacu cepat dan aku pun menoleh. Kamu itu ngapain di sini, Put? Ternyata ibu. Bahuku luruh karena lega ternyata hanya ibu. Ini bu, anak ini. Aku menoleh ke arah anak kecil tadi dan kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku celingukan mencari kemana anak tadi pergi. Semestinya jika dia berlari, aku akan mendengar suara langkah kakinya. Kamu nyari apa, Put? Ini tadi ada anak kecil di sini, Bu, lagi main lato-lato. Ibu melirik ke belakang tubuhku, dia kemudian menggeleng. Gak ada siapa-siapa, anak kecil yang mana? Aku hanya mengerikan bahu, lalu ibu mengajakku kembali masuk ke rumah. Saat akan menutup pintu belakang, aku melihat anak kecil itu lagi, masih di tempat yang sama sembari bermain lato-lato. Buku aroma kembali meremang. Ya, dengan cepat aku membanting pintu dan menguncinya. Putri, apa-apaan sih? Kenapa dibanting gitu pintunya? Aku tidak mampu menjawab. Suara lato-lato itu memegahkan telinga. Aku memilih untuk melewati ibu yang masih berdiri di dapur dan masuk ke kamar lalu mengunci pintunya. Tek, 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 tek. Tolong. Aku menutup telinga dengan bantal. Suara itu kini seolah berada dekat dengan telingaku. Sebisa mungkin aku membaca ayat-ayat pendek yang pernah diajarkan guru mengajiku dulu. Sayangnya hafalan itu sekarang menguar entah kemana.
Bibirku yang terus membaca ayat-ayat suci itu tiba-tiba keluh saat mendengar kembali suara lato-lato tersebut. Kini suaranya menggema di dalam kamar. Aku pun kemudian memejam, berusaha untuk tidur, tetapi mata ini seolah enggan terpejam. Aku berharap agar aku pingsan, tetapi sepertinya itu mustahil. Ya Tuhan, kenapa lato-lato itu kini menerorku? Aku terbangun saat sinar mentari menerpa wajah. Rasa hangatnya membuatku seketika beranjak dari ranjang. "Ibu, kenapa ibu gak bangunin Putri, Bu?" ocehku. "Siapa bilang ibu gak bangunin kamu? Ibu udah bangunin Mbak Putri sejak subuh. Tapi Mbak Putri aja yang kalau udah tidur kayak kebo," saut Heri yang baru keluar dari kamar mandi sambil masuk ke kamarnya. Ibu tersenyum. Aku melirik jam dinding yang sudah menunjukkan angka 7. Bergegas aku ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tiba-tiba, aku teringat dengan sosok anak kecil yang semalaman menggangguku dengan lato-latonya. Wajahnya sepertinya tidak asing, tetapi aku lupa dia siapa. Dan lagi, setelah bunyi lato-lato itu terdengar bisikan kata tolong. Apa mungkin sosok itu sebenarnya sedang meminta tolong kepadaku? Selesai membersihkan diri, aku segera mengganti pakaian dan membantu ibu di dapur. Namun ternyata ibu sudah selesai mempersiapkan sarapan. Sepiring nasi goreng yang masih mengepulkan asap tersaji sangat indah di meja makan. Seketika perutku keroncongan. Apalagi ketika aroma bawang putih bercampur dengan aroma telur orak-arik yang khas itu, membuat cacing di perutku meronta ingin segera melahap habis nasi goreng tersebut. Selepas sarapan, aku mengajak Heri untuk berkeliling kampung. Kebetulan hari ini hari Minggu. 5 tahun yang lalu, aku keluar dari kampung halaman untuk merantau di kota. Hasilnya lumayan, bisa untuk menyekolahkan Heri, adikku satu-satunya. Dan sekarang, aku terpaksa pulang ke kampung karena tempatku mencari nafkah tidak mampu lagi membayar pekerjanya. Kami berjalan beriringan keluar rumah. Saat di halaman, aku melirik rumah sebelah, rumah sederhana milik Pak Gio. "Her, itu masih rumah Pak Gio kan?" tanyaku sembari menunjuk rumah sederhana tersebut. "Iya masih, emangnya kenapa Mbak?" ujarnya balik bertanya. "Kok sepi ya?" "Ya iyalah sepi, kok gitu? Emang mereka kemana?" "Pak Gio buka toko sembako di ujung kampung. Masa Mbak Putri gak tahu? Kan waktu kesini kan ngelewatin." Aku menonyor pelan kepala Heri. "Mbak kan lewat pakai ojek, mana tahu itu toko punya Pak Gio." Mbak Putri," mulut Heri maju 5 cm. Kami terus berjalan sampai ke jalan yang ada di depan rumah. Dari kejauhan, aku melihat seorang perempuan yang berjalan menuju ke arahku. "Itu siapa, Her?" tanyaku penasaran, sebab aku seperti mengenal wajah perempuan itu. "Itu," tunjuknya. "Itu Mbak Sari. Sari anaknya Pak Gio." Heri mengangguk. Aku tersenyum saat si Sari ini semakin mendekat ke arah kami. Namun saat melihatku, wajah Sari mendadak berubah. Dia seolah menghindari tatapanku. "Sari, Sari." Aku meraih lengannya yang terus saja berjalan hendak masuk ke halaman rumahnya. "Sari, kamu gak inget aku toh? Ini aku, Putri." Sari hanya mengangguk. "Iya aku inget kok Put." Aku memandang Sari dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, benar-benar berubah. Sari yang dulu aku kenal terlihat berisi dan ceria, sementara kini dia terlihat lebih kurus dan wajahnya ini benar-benar murung. "Maaf Put, aku masuk dulu." Sari kemudian melepas tanganku lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Aku memandang tubuh Sari yang menghilang di balik pintu. Di sebelah pintu utama terdapat sebuah jendela. Kalau tidak salah, ya jendela itu adalah jendela kamar orang tua Sari, yaitu Pak Gio dan juga Bu Hesti. Entah mengapa di jendela yang terbuka dan tertutup tirai putih itu, aku merasa ada yang mengintip. Namun aku segera menepis rasa itu dan memilih beranjak pergi. Baru 5 langkah, tiba-tiba terdengar suara lengkingan dari arah rumah Sari. Khawatir akan keselamatannya, aku berniat masuk, namun Heri mencekal lenganku. "Jangan Mbak." Heri menggeleng pelan. "Kenapa?" "Itu Sari teriak-teriak loh." Bukan, itu bukan Mbak Sari, tapi Bu Hesti."
Tiba-tiba lagi terdengar suara benda dibanting dan pecah. Aku menatap Harry. Pergi, pergi, setan sialan, pergi sana, teriak Bu Hesti dengan suara seraknya. Harry lalu menarik tanganku untuk segera beranjak dari rumah Pak Gio. Aku mau tidak mau ya mengikutinya. Bagaimanapun ya seram juga kalau sudah menyebut nama setan. Kami berjalan beriringan berkeliling kampung. Beberapa warga menyapa kami. Mereka mempertanyakan aku ini anak siapa. Ya jelas aku anak bapak dan ibuku. Masa iya aku anaknya tetangga? Yang lainnya hanya tersenyum saat kami saling berpapasan. Her, ada warung bakso tuh, makan yuk. Mbak Putri, kan baru makan nasi goreng tadi. Ya kan tadi, sekarang kan ada bakso di depan mata tuh. Mau nggak? Tawarku. Ya maulah. Harry tertawa sembari berlari ke warung bakso tersebut. Aku ikut berlari, lalu masuk dan juga duduk di tempat yang sudah disediakan. Meskipun warung bakso ini ada di dalam perkampungan, tetapi terlihat sangat ramai sekali. Padahal masih pagi, tetapi yang beli sampai rela antri. Harry kemudian memesan 2 mangkok bakso dan juga 2 es teh tawar. Tidak lupa kami memesan bakso yang dibungkus untuk ibu di rumah. Ketika bakso datang, aroma khasnya yang gurih menggugah selera. Cacing di perut kian meronta. Memang si cacing ini susah benar diajak kompromi. Tidak butuh waktu lama, kami kemudian menghabiskan 2 porsi bakso yang isinya lumayan banyak itu. Puas makan, kami bergegas pulang dan menyerahkan sebungkus bakso tadi pada ibu. Beli di mana? Itu di warung bakso ujung gang. Bakso Pak siapa tadi namanya, aku lupa. Pak Kumis. Harry kemudian menyahut, iya Pak Kumis. Tangan ibu yang hendak menuang bakso ke mangkuk segera berhenti. Dia menatapku lalu kembali menuang bakso ke dalam mangkuk. Ibu udah kenyang, tadi makan sama sambal tempe dan juga sayur bayam. Ibu mendorong mangkuk ke depanku. Entah mengapa saat mencium aroma bakso perutku kembali terasa lapar. Bahkan sampai berbunyi kruyuk-kruyuk. Namun saat aku hendak mengambil mangkok itu, tiba-tiba Harry merebut. Biar Harry saja mbak. Harry kemudian menarik mangkuk ke arahnya. Kamu kan tadi udah makan Harry. Aku menarik kembali mangkuk itu ke hadapanku. Tapi Harry masih mau mbak, aku lapar. Lagi-lagi Harry menarik mangkuk. Aku juga lapar Harry. Emosiku tiba-tiba meninggi, kesal sekali rasanya. Baca doa dulu kalau mau makan. Ibu berpesan sembari berjalan ke sumur. Bismillahirrahmanirrahim, ucap kami bersamaan. Tiba-tiba aroma khas bakso yang gurih itu menghilang, berganti dengan aroma anyir dan bau busuk. Aku dan juga Harry menatap bakso di dalam mangkuk yang sudah berubah bentuk, sama sekali tidak menarik dan juga tidak menggugah selera. Apalagi saat melihat tanganku ini yang tadi sempat ketumpahan kuah bakso menjadi lengket dan berlendir. Mual itu yang sekarang aku rasakan. Aku dan juga Harry bersamaan keluar menuju sumur, lalu memuntahkan semua isi perut. Bakso yang tadi kami makan keluar dalam bentuk hewan kecil seperti nasi yang menggeliat. Lagi-lagi aku muntah. Baru kali ini aku makan bakso, dan saat muntah yang keluar bukan bakso tapi belatung. Aku membantu ibu membawakan tas belanjaan yang penuh dengan sayur dan bahkan makanan lain. Kami sampai di depan rumah dan terkejut melihat Sari berdiri di teras. Di tangannya sebuah rantan stainless steel bertengger indah. Nak Sari, udah lama nunggunya. Ibuku bersikap ramah pada tetangganya itu. Gak juga boleh. Ibu melewati Sari dan juga membuka pintu rumah. Masih pukul 9. Harry masih di sekolahnya sehingga rumah terpaksa dikunci. Ayo masuk nak. Ibu mempersilahkan Sari untuk masuk saat pintu terbuka. Nggak usah boleh. Sari hanya mau kirim ini saja kok. Kebetulan Sari masak banyak sekali. Takut gak habis soalnya. Aku kemudian menerima rantan pemberian Sari. Wah, dari aromanya sepertinya enak nih. Sari hanya tersenyum. Oh iya Sar, adikmu si Dimas itu sekolah di mana?
Bukannya waktu aku merantau adikmu itu masih berusia 5 tahun? Pasti sekarang udah besar ya? Mendadak mimik wajah Sari ini berubah sendu. Aku jadi tidak enak hati. Sari tidak menjawab, dia memilih berpamitan dan segera pulang. Putri, salah ngomong ya bu? Kok Sari mukanya tadi jadi sedih gitu? Tanyaku sembari mengekori ibu yang masuk ke dapur. Ibu membuka rantan pemberian Sari yang ternyata berisi opor ayam dan semur kentang. Nggak salah, kan kamu nggak tahu. Mungkin Sari jadi teringat sama adiknya lagi. Memangnya Dimas kemana bu? Dimas sudah meninggal setahun yang lalu. Innalillahi. Putri nggak tahu bu, pantas Sari tadi mukanya sedih banget. Ya namanya juga takdir put. Ibu mendekatkan wajahnya ke rantang pemberian Sari. Dimas meninggal karena apa bu? Ibu kemudian menoleh ke arahku. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ih ibu. Aku kemudian memonyongkan bibir lebih dari 5 cm dan ibu tertawa. Dimas meninggal karena keserempet motor saat pulang sekolah. Dia sama teman-temannya asik main lato-lato sampai nggak sadar kalau mereka terlalu ke tengah jalan. Lah, Dimas meninggal saat main lato-lato. Apa jangan-jangan sosok anak kecil yang main lato-lato di belakang kebun itu adalah arwah Dimas? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mencium opor dan semur itu bergantian. Lalu tiba-tiba wajah ibu menjauh dari rantang. Kenapa bu? Basi? Dahiku mengernyit. Masa sih bu? Aku ikut mencium aroma opor dan semur tersebut. Benar saja, aroma santan dan bumbu basi seketika menusuk hidung. Iya basi bu, kok bisa ya? Padahal kan baru matang, masih panas gini juga. Ibu hanya menghentikan bahunya. Lalu tanpa banyak bicara lagi, ibu membawa rantang itu ke sumur lalu membuangnya di saluran pembuangan. Aku teringat dengan kejadian bakso belatung kemarin. Kata ibu, pemilik warung bakso itu tidak jujur. Dia memakai ilmu hitam untuk membuat warungnya itu laris manis. Ya, untuk itu ibu selalu membiasakan diri untuk mengucap basmalah sebelum menyantap makanan apapun agar kita terhindar dari perbuatan buruk seseorang. Akan tetapi, masa ia Sari berniat buruk kepadaku? Mana mungkin. Dulu saja waktu kecil kami sering bermain bersama. Bahkan kami selalu bersekolah di tempat yang sama. Masa iya dia tega ingin berbuat sesuatu yang buruk kepadaku? Malah melamun. Ayo, lebih baik bantu ibu masak. Iya bu. Aku lalu kemudian menyibukkan diri dengan membantu ibu memasak. Aku bertugas memotong sayuran, sementara ibu yang meracik bumbu-bumbunya. Sepertinya besok Putri mau cari kerja deh bu. Bosan di rumah terus. Aku memotong wortel perlahan. Alah baru seminggu nggak kerja udah bingung. Ya bingung bu. Soalnya kan biasa kerja. Lagi pula kalau nggak kerja nanti tabungan Putri lama-lama habis. Kalau di kampung kita ini kebanyakan adanya pabrik kecil-kecilan. Coba saja melamar. Ibu dengar pabrik yang ada di utara sana sedang butuh karyawan. Oh ya? Pabrik apa emangnya bu? Pabrik sosis. Ucapku sambil mengangguk-nganggukkan kepala. Aku kembali fokus membantu ibu untuk memasak sop dan juga tempe goreng. Tidak lupa sambal terasi yang membuat nafsu makan semakin menggila. Sebulan di rumah sepertinya berat badanku akan terus bertambah. Jadi kasihan sama timbangan, dia pasti keberatan. Hari beranjak sore saat aku menyapu halaman rumah. Daun-daun mangga kering yang berjatuhan membuat halaman terlihat kotor. Maka dari itu, dengan inisiatif aku membersihkannya dengan sapu lidi. Tumben, pasti Mbak Putri ada maunya kan ini? Heri yang baru pulang dari main mengejekku. Enak aja, aku sengaja mengarahkan sapu kepada Heri. Remaja tanggung itu berlari sambil menjulurkan lidahnya kepadaku. Awas kamu ya. Aku pun hendak mengejar Heri, tetapi aku melihat seorang bapak tua berpakaian serba hitam di rumah yang terletak di seberang rumahku. Aku memicingkan mataku untuk memastikan kalau aku tidak salah lihat. Seminggu di kampung, rumah di seberang rumahku itu selalu terlihat sepi. Bahkan jika malam, terlihat sangat gelap sekali. Hanya ada lampu kuning 5 watt yang menerangi halaman rumah itu.
Lihat siapa, Put? Tiba-tiba ibu sudah ada di sampingku. Ibu, itu siapa, Bu? Aku menunjuk bapak itu dengan ragu, takutnya dia tersinggung jika aku menunjuknya dengan jari. Ibu menoleh ke arah yang aku tunjuk. Lalu ibu tersenyum. Itu kan Pak Waluyo. Kamu gak ingat? Pak Waluyo? Ulangku dengan sedikit menggumam. Pak Waluyo yang dulu sering nganterin Putri mengaji di rumah Kiai Abdul ya, Bu? Iya, lah siapa lagi? Aku kembali melirik ke arah Pak Waluyo. Tatapannya lekat ke arahku, tetapi tanpa ekspresi. Wajahnya sangat datar. Aku mencoba tersenyum saat mata kami tidak sengaja bersirobok. Namun Pak Waluyo ini memanglingkan wajah lalu masuk ke rumah itu. Aneh sekali. Aku bersiap untuk berangkat melamar pekerjaan di pabrik yang ibu katakan. Setelah merasa rapi, aku bergegas keluar kamar dan kemudian sarapan bersama ibu dan juga Heri. Mbak Putri mau kemana? Rapi amat? Heri bertanya sampai nasinya meloncat keluar. Aku menepuk tangannya. Jorok banget, ditelan dulu baru ngomong. Heri susah payah menelan nasi yang baru dia suapkan ke mulutnya, lalu mengulangi lagi pertanyaannya. Mbak Putri mau kemana? Tumben udah rapi. Biasanya jam segini udah tidur. Cari kerja lah, bosan di rumah terus. Ketemunya kamu lagi. Aku menggigit tempe goreng buatan ibu. Jangan gitu, nanti kangen. Heri menyengir. Heleh, aku mengecek rambut adikku yang kadang nyebelin itu sampai rambutnya berantakan. Heri berontak, tangannya terulur hendak mengacak rambutku, tapi aku berhasil menghindar. Dan imbasnya, tangan Heru justru menyenggol gelas hingga gelas itu terjun bebas dari meja lalu ambyar. Aku dan Heri saling pandang. Tuh kan, bercanda terus sih. Bisa nggak kalian itu kalau lagi makan itu diam? Ibu mulai mengomel. Ya maaf Bu. Aku dan juga Heri mengucapkan maaf dengan wajah semelas mungkin. Aku hendak bangkit untuk membersihkan serpihan gelas yang berserak di bawah. Namun ibu melarang dan ibu juga yang akhirnya turun tangan membersihkannya. Duh, maafkan kami ya Bu. Saat membersihkan pecahan gelas itu, tiba-tiba ibu berteriak. Aku dan juga Heri segera turun dari kursi dan memeriksa keadaan ibu yang berjongkok di antara kami. Ibu gak apa-apa. Heri meraih tangan ibu, terlihat cairan kental berwarna merah mengalir dari sana. Gak apa-apa, cuma luka gores dikit. Udah, ibu istirahat aja, biar Putri yang bersihkan. Aku menuntun ibu kembali ke kursinya sementara Heri meraih kotak obat di atas lemari piring. Aku lalu membersihkan pecahan gelas itu dengan hati-hati. Setelahnya aku kembali menikmati sarapan. Aku dan juga Heri bersiap untuk keluar rumah. Jarak rumah dengan sekolah Heri tidak terlalu jauh, sementara jarak rumah dengan pabrik yang aku mau datangi itu terbilang ya cukup lumayan. Kamu nanti naik apa, Put? Tanya ibu. Nanti Putri jalan bareng Heri sampai pertigaan aja, Bu. Heri ke kiri, Putri ke kanan, ke arah jalan besar. Ya sudah, yang hati-hati ya. Aku kemudian mengangguk lalu meraih tangan ibu dan mencium punggung tangannya. Begitu pula dengan Heri, dia mengikuti gerakanku. Aku dan juga Heri berjalan beriringan. Lalu ketika baru sampai di depan rumah, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh kehadiran Pak Waluyo. Seketika langkah kakiku terhenti untuk sekedar menyapanya. Mari Pak, ucapku seraya mengangguk kecil. Pak Waluyo hanya menatapku dengan tatapannya yang tajam. Entah mengapa aku merasa tatapan Pak Waluyo itu sangat mengerikan. Jangan lupa berdoa dimanapun kamu berada. Setelah mengucapkan itu, Pak Waluyo pun berjalan masuk ke dalam rumahnya. Mbak, Heri menepuk bahuku dengan keras. Aku sampai mengadu lalu membalas tepukannya. Sakit tahu? Aku mengusap lengan yang ditepuk oleh Heri. Mbak Putri, ngapain malah berdiri di situ? Heri ajak ngobrol, ternyata Pak Putri malah ketinggalan. Bukan ketinggalan, Mbak tadi ketemu sama Pak Waluyo, jadi Mbak berhenti dulu. Pak Waluyo? Heri melongok ke arah rumah pria berbahaya tersebut.
Lalu tiba-tiba Heri ini meraih tangan dan menyeretku menjauh dari rumah Pak Waluyo. Langkah kaki Heri yang besar-besar dan juga cepat itu membuatku kewalahan. Beberapa kali aku hampir terjatuh dibuatnya, hingga akhirnya aku menepis tangan adikku sendiri. Apa-apaan sih, Her? Tangan Mbak jadi sakit ini. Aku mengelus pergelangan tanganku. Maaf Mbak, Heri cuma gak mau Mbak Putri berurusan dengan Pak Waluyo. Dahiku kemudian mengkerut. Memangnya kenapa? Heri mengatur napasnya yang masih ngos-ngosan, lalu lanjut bicara. Heri dengar-dengar Pak Waluyo itu sekarang kurang waras sejak ditinggal mati oleh anak istrinya. Maksud kamu? Heri lalu bercerita jika Pak Waluyo itu sempat memiliki istri dan anak yang masih bayi. Lalu suatu ketika mereka mengalami kecelakaan. Saat itu mereka baru akan berangkat ke acara pernikahan saudaranya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja motor Pak Waluyo oleng dan menyebabkan mereka bertiga terjatuh. Pak Waluyo selamat, tapi anak dan istrinya itu tidak. Pak Waluyo sangat terpukul kala itu. Dia sampai menuduh Pak Gio yang sudah membuat anak dan istrinya celaka. Ya bukan tanpa alasan, Pak Waluyo berkata seperti itu. Pasalnya sebelum berangkat Pak Gio ini memberikan uang pada istri Pak Waluyo sebagai hadiah kelahiran anak Pak Waluyo tersebut. Pak Gio meminta maaf karena baru memberikan hadiah itu saat si jabang bayi sudah berusia 2 bulan. Pak Waluyo ini menganggap Pak Gio itu melakukan pesugihan dan istri serta anak Pak Waluyo yang dijadikan tumbal. Katanya lagi istri Pak Gio, Bu Hesti itu sakitnya karena Pak Waluyo. Dia mengirim santet untuk Bu Hesti sebagai upaya balas dendam. Heri menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan seolah-olah dia baru saja lari maraton. Ah, itu kan baru katanya. Kalau memang Pak Waluyo kurang waras, kenapa tadi beliau ini justru menyuruh Mbak buat banyak-banyak berdoa? Ayo loh. Heri kemudian mengerikkan bahu. Ya entahlah Mbak. Sudah, yang katanya itu nggak usah didengarkan. Toh kita kan nggak tahu keadaan sebenarnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita berdosa karena sudah fitnah orang sembarangan. Karena kamu tahu, kalau fitnah itu lebih kejam daripada apa coba? Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Sahut Heri tertawa lalu berlari sambil melet-melet. Oh dasar bocah gemblung, aku berlari mengejarnya. Sampai di pertigaan, Heri ini berhenti lalu meraih tanganku dan menciumnya. Heri berangkat ya Mbak. Mbak Putri hati-hati. Iya, sekolah yang rajin sana biar pinter. Ya pastilah Mbak. Heri kemudian berbelok ke kiri, tempat di mana sekolahnya ini berada. Namun baru 5 langkah dia berbalik. Mbak, hati-hati kalau lewat pohon nangka di depan sana, teriaknya. Jangan belok-belok, lurus saja. Memangnya kenapa? Ya kalau belok nanti Mbak Putri hanya burgot. Dia tertawa kencang sekali. Aku hanya bisa melotot lalu geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Biar isengnya kebangetan, tapi aku sangat menyayanginya. Kini aku tengah berdiri tepat di depan pabrik sosis itu. Sejenak aku menghirup napas panjang dan mengembuskannya. Setelah itu dengan mantap aku menghampiri seorang pria yang duduk di pos satpam. Mbak mau ngelamar kerja ya? Aku mengangguk. Wah maaf Mbak, udah penuh, gak nerima karyawan lagi. Seketika kakiku lemas, sudah berjalan jauh, ditambah harus naik angkutan umum. Malah ternyata sudah gak nerima karyawan lagi. Wah gimana toh ini? Aku berniat untuk pulang karena ternyata pabrik yang aku tuju sudah tidak menerima pekerjaan lagi. Aku pun berbalik arah. Namun baru beberapa langkah, ada suara seorang laki-laki yang memanggil. Mbak, tunggu Mbak, aku menoleh. Seorang pria berpakaian rapi berlari kecil ke arahku. Aku tidak mengenal siapa laki-laki itu. Mbak mau ngelamar pekerjaan ya? Tanyanya lagi. Betul Mbak, boleh lihat CV-nya? Tanpa pikir panjang, aku menyerahkan amplop coklat yang sudah aku persiapkan. Pria itu membaca dan membolak-balik kertas lamaran pekerjaanku. Tunggu sebentar, saya akan bawa CV Anda kepada Pak Bos ya Mbak. Aku mengangguk.
Laki-laki itu berlari masuk ke dalam sebuah ruangan yang terpisah dari area pabrik. Ruangan itu beberapa baginya berupa kaca besar. Aku bisa melihat laki-laki tadi sedang berbincang dengan pria parubaya di dalam ruangan itu. Sesekalinya mereka menatap ke arahku dan kok jadi gugup gini ya? Tidak beberapa lama kemudian, laki-laki tadi kembali menghampiriku. Dia mengatakan kalau aku bisa mulai bekerja di sini hari ini. Rasanya seperti dapat durian runtuh. Dari tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Eko, HRD pabrik ini. Aku mengangguk sembari tersenyum. Lalu Pak Eko membawaku masuk ke dalam pabrik. "Hei, ya yuk, sini," teriak Pak Eko. Seorang perempuan seusia ibu datang tergopoh-gopoh ke hadapan kami. "Kenapa, Pak?" "Ini Putri." Pak Eko menepuk pundakku. "Dia pegawai baru di sini. Tolong kamu jelaskan apa saja yang harus dia lakukan." "Baik, Pak. Saya tinggal dulu." Pak Eko kemudian meninggalkan kami. Lalu aku dan juga Mbak Yayu saling memperkenalkan diri. Mbak Yayu ternyata sangat ramah. Dia menjelaskan secara detail apa saja yang harus aku lakukan. "Tugas kamu mencatat sosis-sosis yang masuk ke ruangan freezer dan memastikan ruangan itu tertutup dengan sempurna saat pergantian shift." "Baik, Mbak." Mbak Yayu lalu memberikan sebuah buku yang nantinya akan aku gunakan untuk mencatat semua sosis-sosis yang keluar masuk. Aku pun berkenalan dengan beberapa pekerja lainnya yang bertugas di dekat ruang freezer. Ada Mas Agung, Mas Wahyu, Mbak Dila, dan Mbak Sri. Mereka semua sangat ramah. Terkadang mereka saling bercanda saat tengah bekerja untuk menghilangkan rasa jenuh. "Put, ini sosisnya dihitung. Nanti tolong masukkan sekalian ya." Mas Agung menyerahkan beberapa kardus sosis yang dia letakkan di lantai. Aku segera mencatatnya di dalam buku. Merek, ukuran, dan juga jumlahnya aku catat dengan rapi. Lalu aku kemudian bergegas memasukkan ke freezer satu persatu. Saat hendak masuk, aku baru sadar jika tepat di bawah pintu freezer ada semacam sesajen berupa bunga-bungaan, beras kuning, dan uang koin yang ditaruh di daun pisang. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku ini meremang. Setelah aku ingat-ingat, sebelum ke ruangan ini, tadi aku sempat melihat sesajen yang sama di ruangan lain. Kalau tidak salah, di bawah mesin penggilingan daging dan perebusan sosis. Namun, aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Aku kembali fokus menata sosis ke dalam freezer. Saat menaruh kardus terakhir, aku melihat Mas Agung ini berdiri di tumpukan kardus yang ada di sudut ruangan. Tatapannya kosong. "Mas Agung, ngapain di situ? Sosisnya sudah aku masukin semua kok." Mas Agung diam. Dia terus menatap lurus dengan tatapan kosong. Apa mungkin Mas Agus ini lagi ada masalah? Aku memutuskan keluar dan tidak menutup freezer. Beberapa langkah di luar freezer, aku tidak sengaja menabrak seseorang. Betapa terkejutnya aku, ternyata aku menabrak Mas Agung. "Duh, Putri, hati-hati dong. Untung kardus ini nggak jatuh. Kalau jatuh gimana?" Mas Agung mengomel dengan tangan membenahi posisi kardusnya. "Loh, Mas Agung kok?" Aku menunjuk wajah Mas Agung, lalu menunjuk freezer bergantian. "Udah, lanjut kerja lagi saja. Entar malah dimarahin Pak Eko loh." Mas Agung berlalu masuk ke dalam freezer dan aku kembali sibuk mencatat sosis yang sepertinya tidak habis-habis keluar masuk. Pusing aku. "Gimana? Betah?" tanya Mbak Yayu. "Betah, Mbak, alhamdulillah." "Bagus deh, semoga aja kamu betah terus kerja di sini ya." Kami berjalan beriringan menuju kantin. Saat istirahat seperti ini, para pegawai pabrik memenuhi kantin. Ada yang makan, ada yang cuma selonjoran, bahkan ada yang ngerumpi asik sesama pegawai. Aku mengikuti Mbak Yayu duduk di sebuah meja yang kebetulan kosong. Mbak Yayu mengeluarkan kotak bekal dari tasnya. "Kamu bawa bekal, Mbak?" tanyaku aneh. "Soalnya di sini kan ada kantin. Kenapa malah bawa bekal?" "Ya biar irit, Put. Aku harus menghidupi ketiga anakku sendiri. Jadi sayang kalau hanya makan saja kok sampai beli." Begitulah jelasnya. "Oh begitu." Aku mengangguk-ngangguk. "Memangnya suami Mbak Yayu ini kemana?"
Tangan Mbak Yayu yang sedang menyendokkan nasi ke mulut mendadak berhenti. Dia menatapku tanpa berkedip. Maaf Mbak, aku nggak bermaksud kok. Belum selesai berbicara, tiba-tiba Mbak Yayu tertawa terpinggal-pinggal, bahunya bahkan sampai naik turun. Takut amat Put, Mbak Yayu menggelengkan kepalanya. Suami aku sudah meninggal, jadi aku harus banting tulang sendiri menghidupi ketiga anakku ini. Hampir saja tadi jantungku mau copot karena pandangan Mbak Yayu yang menyeramkan. Aku pun ikut tertawa meskipun rada garing. Tiba-tiba hidungku ini mencium sesuatu, seperti ada yang sedang membakar dupa. Aku memindai sekitar, semua nampak normal, namun mata ini tertuju pada seonggok sesajen di bawah meja kantin. Kenapa banyak sesajen di pabrik ini? Matahari mulai condong ke barat, semburat kemerahan terlihat indah di langit. Sayup-sayup mulai terdengar suara azan dari surau-surau. Aku kemudian meletakkan tas lalu duduk di ruang tamu sembari meregangkan otot-ototku. Ibu yang baru masuk setelah berwudu di sumur itu menegurku. Cuci kaki, cuci muka dulu Put. Pamali dari luar rumah langsung tidur. Enggak tidur Bu, cuma rebahan. Aku menggeliat manja. Dibilangin itu jangan ngeyel. Nanti kalau ada yang nempelin kamu baru tahu rasa. Ah ibu, aku kemudian manyun. Lalu aku bergegas ke sumur untuk mencuci muka dan juga kaki. Setelahnya, aku kembali masuk ke dalam rumah dan meraih baju ganti di lemari. Aku harus segera mandi sebelum malam menjadi kian pekat. Bu, kenapa ya di pabrik-pabrik banyak banget sesajennya? Ada yang berada di tempat penggilingan, di tempat perebusan, sampai di freezer room juga Bu. Aku mencomot pisang goreng tadi buatan ibu sambil menonton TV. Ya mungkin yang punya pabrik bukan orang muslim, jawab ibu yang duduk di sebelahku. Ya bisa jadi sih, Bos Putri soalnya keturunan Cina. Mungkin dia memang bukan orang muslim. Lagi-lagi aku mencomot pisang goreng ibu. Wah siap-siap ganti celana jumbo nih. Atau jangan-jangan pabrik Mbak Putri itu pakai pesugihan atau penglaris. Bisa jadi kan sesajen itu untuk... Diam kamu. Ibu menepuk mulut Harry dengan pisang goreng yang akhirnya si pisang goreng itu langsung masuk ke dalam mulut Harry. Wah ibu, gerutu Harry sembari mengunyah. Makanya jadi orang itu jangan seuson terus. Lagi pula apa untungnya sih? Kamu cerita kayak gitu juga gak ada untungnya kan? Dan kalau gara-gara ceritamu ini ada orang yang dirugikan, gimana hayo? Harry menelan pisang gorengnya lalu meminum air putih sampai tandas. Ah ibu mah tega sama anak sendiri, omel Harry. Bukannya tega ibu, cuma gak mau kamu itu berdosa gara-gara salah menuduh. Iya. Remaja tanggung itu pun mencomot pisang goreng yang tinggal sebiji. Tidak mau kalah, aku juga ikut mencomotnya. Terjadi tarik-menarik di antara kami, hingga si pisang ini kemudian masuk ke dalam mulut Harry. Semuanya. Aku sampai di pabrik tepat pukul 6:30. Namun aku terkejut saat sampai di pabrik. Banyak sekali orang yang berkerumun. Di parkiran ada 2 mobil polisi dan 1 mobil jenazah. Apakah mungkin ada yang meninggal dunia? Aku segera merangsek masuk melewati beberapa orang yang berkerumun. Sesekali aku mencuri dengar dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Kasihan ya, tubuhnya sampai kayak gitu. Ya iyalah, namanya juga di freezer, ya jelas kaku lah. Gak kebayang gimana sakitnya dijemput kematian. Maaf mbak, aku menepuk pundak salah satu pegawai yang berkerumun. Ada apa ya? Siapa yang meninggal? Itu si Agung. Dia meninggal karena kekunci di dalam freezer. Tubuhnya itu beku. Dan aku kemudian segera menutup mulut. Mas Agung? Yang benar? Ya benarlah, masa aku bohong? Kalau gak percaya lihat aja itu sendiri. 2 orang pria ber-APD lengkap menggotong sebuah kantong oranye dan memasukkannya ke dalam mobil jenazah. Tidak kusangka-sangka orang yang meninggal itu adalah orang yang sempat aku temui di dalam freezer dengan muka datar. Aku bergidik ngeri. Kasihan ya si Agung, mana istrinya lagi hamil muda, malah ditinggal untuk selamanya. Mbak Dwi kemudian berucap sembari memakan bekalnya. Namanya juga takdir. Kalau sudah kehendak Tuhan, ya kita mana bisa menolak sih.
Begitulah saut Mbak Yayu. Mbak Yayu juga memakan bekalnya sembari membicarakan almarhum Mas Agung. Putri, sini-sini. Mbak Yayu melambaikan tangannya kepadaku. Aku pun bergegas menghampirinya. Sini duduk, kita makan bareng. Aku pun duduk di sebelah Mbak Yayu, lalu kemudian membuka kotak bekal makan siangku. Melihat banyak pekerja yang membawa makan sendiri dari rumah, aku pun mengikuti kebiasaan itu. Dan ternyata membawa bekal sendiri bisa berhemat lebih dari Rp15.000. Lumayan kan? Kamu kenapa diam aja, Bud? Kamu sakit? Tegur Mbak Dwi. Enggak Mbak, cuma lagi gak enak badan aja. Aku tidak mungkin mengatakan jika sebelum Mas Agung meninggal aku sempat melihat sosok mirip Mas Agung di dalam freezer itu. Pantas dari tadi diam aja, timbal Mbak Yayu. Aku memaksakan senyuman sembari terus memakan makanan siang buatan ibu. Lalu tidak sengaja mataku ini melirik sesajen yang masih tergeletak di bawah meja kantin. Saat melihat sesajen itu, aku dikejutkan dengan adanya sebuah tangan kecil yang sangat pucat muncul dari bawah meja. Ya mulanya hanya tangan biasa, lalu lama-kelamaan muncul juga tubuh dan kepala yang berwajah pucat. Sosok itu menghirup asap dari dupa sambil memejamkan mata seperti seseorang yang tengah menikmati makanan lezat. Jantungku ini berpacu cepat sekali saat tiba-tiba sosok itu melihat ke arahku sembari menyeringai. Tubuhku seolah terpaku ke bumi hingga tidak bisa bergerak kemanapun. Put, kamu gak apa-apa kan? Mbak Yayu menyentuh pundakku. Aku menoleh ke arahnya, tetapi entah kenapa pandanganku justru berkunang-kunang. Wajah Mbak Yayu ini berputar-putar bahkan menjadi dua. Bukan 2, 3, 4, 2, 3, 4 lalu mendadak menjadi gelap. Bu, Putri lihat penampakan di pabrik. Aku mengadu kepada ibu saat aku sudah tiba di rumah. Karena pingsan, Pak Eko memperbolehkan aku untuk pulang. Oh ya? Salah lihat mungkin kamu. Ibu masih fokus melipatkan pakaian. Beneran Bu, perempuan itu. Sudah, mending kamu banyakin berdoa. Mereka itu memperlihatkan diri pada orang yang jauh dari Tuhan. Jangan-jangan selama kerja di pabrik, kamu jarang sholat ya? Dek. Aku seperti tertampar. Pekerjaan yang seolah tidak ada hentinya itu membuatku sering melupakan sholat. Kadang ketika istirahat, aku justru sibuk merupakan diri bareng sejenak di kantin bersama dengan teman-teman lainnya. Benar juga kata ibu, mungkin karena aku sudah lalai. Makhluk tidak kasat mata itu leluasa menggodaku. Astagfirullahaladzim. Putri, dipanggil Pak Eko tuh. Mbak Yayu berteriak dari ambang pintu pabrik. Ya, sautku sama kerasnya. Aku lalu meletakkan buku catatan dan segera menemui Pak Eko di ruangannya. Sesamanya di depan kantor Pak Eko, ternyata Pak Eko sedang berbincang dengan bos besar. Oh iya, nama bos besar itu adalah kita sebut saja Pak Hendra. Mereka terlihat serius, lalu Pak Eko menatapku dari kaca jendela. Saat itu Pak Hendra ikut menoleh menatapku. Seketika obrolan mereka terhenti. Pak Hendra kemudian menunjuk wajah Pak Eko lalu menepuk meja hingga Pak Eko terlonjak. Pak Hendra keluar dari ruangan Pak Eko dengan wajah masam. Senyum sapaku sampai tidak dibalasnya. Padahal biasanya Pak Hendra ini ramah pada semua pegawainya. Aku mengetuk pintu kantor dan juga Pak Eko pun mempersilahkan aku untuk masuk. Silakan duduk, ujarnya sambil duduk di kursi. Aku pun duduk di depan Pak Eko di mana di antara kami terhalang sebuah meja. Pak Eko tersenyum lalu tepatnya memaksakan senyuman. Mungkin dia tidak ingin tahu kalau dia baru saja kena omel bos besar. Kata Mbak Yayu, Pak Eko memanggil saya ya? Ada apa ya Pak? Pak Eko mengembuskan napas berat. Hari ini pabrik sedang mendapatkan banyak orderan. Dan pekerja yang ada ya masih belum cukup atau kurang cukup lah. Pak Eko menjeda ucapannya. Jadi saya mau meminta tolong supaya kamu bisa lembur malam ini. Malam ini? Iya malam ini. Gimana? Bisa nggak? Pak Eko menatapku dengan lekat. Saya belum izin sama ibu saya Pak. Kamu boleh izin dulu kalau kamu mau. Kamu bisa telepon ibu kamu. Kalau memang nggak mau lembur, mungkin hari ini hari terakhir kamu bekerja di sini.
Aku memilih ujung kemeja seragam karena bingung kenapa lemburnya terkesan memaksa sekali. Di satu sisi, aku ingin menolak karena bekerja sampai jam 5 sore saja, aku sudah sangat lelah, apalagi jika bekerja sampai malam. Di suatu sisi, aku juga butuh pekerjaan ini, setidaknya sampai Heru bisa merampungkan sekolahnya. Gimana? Aku menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, saya bersedia, Pak. Baiklah kalau begitu, silakan kembali bekerja. Aku pun kemudian keluar dari ruangan Pak Eko dan kembali berjalan menuju tempatku bekerja itu. Saat berjalan itu, aku melihat Mbak Yayu menatapku dengan lekat. Dia hanya diam, lalu kembali masuk saat aku menyapanya. Aku telah bersiap untuk lembur. Sebelum lembur, aku terlebih dahulu menelpon Heru supaya dia menyampaikan pada ibu jika aku hari ini pulang larut malam. Ya, lembur yang aku lakukan tidak full sampai pagi, hanya sampai tengah malam saja, dan selepas menelepon, aku kembali memasukkan ponsel ke dalam tasku. Setelah itu, aku memasukkan tas ke dalam loker. Hei, Putri, aku mau ngomong bentar. Mbak Yayu tiba-tiba menyeretku ke sudut ruangan loker. Kenapa, Mbak? Mbak Yayu terlihat memindai sekitar seolah-olah dia sedang memastikan jika tidak ada orang lain lagi selain kami berdua. Sebenarnya ada apa dengan Mbak Yayu? Kenapa dia terlihat aneh sekali? Mbak Yayu, aku memanggilnya karena dia sama sekali tidak berbicara. Namun gelagatnya menunjukkan jika dia sedang merasa tidak aman. Aku melepas cengkeraman tangan Mbak Yayu, lalu menyuruh Mbak Yayu untuk rileks. Ada apa sih, Mbak? Ada yang ingin Mbak Yayu omongin atau gimana? Put, apa tadi Pak Eko menyuruhmu lembur ya? Aku mengangguk. Iya, Mbak, kenapa emang? Mbak Yayu menggenggam kedua tanganku. Aku mohon, Put, tolong tolak perintah itu, Put. Aku terlanjur menerimanya, Mbak. Kalau ditolak, ya aku takut kalau aku dipecat. Mbak Yayu menghela nafas panjang, lalu kembali memindai sekitar. Kalau begitu kamu harus kabur. Jangan sampai kamu lembur hari ini. Bisa kan? Tapi ya kenapa, Mbak? Ada apa ini? Kenapa jadi aneh begini sih? Tanyaku kebingungan. Belum sempat Mbak Yayu ini menjelaskan, tiba-tiba saja Pak Eko datang. Mbak Yayu langsung melepaskan genggaman tangannya dan berlalu, dan Pak Eko menatap Mbak Yayu sampai perempuan itu menghilang masuk ke ruangan. Pak Eko menatapku lalu menyuruhku untuk segera kembali bekerja. Tidak mau ambil pusing, aku pun kembali melakukan tugasku. Put, biasa, masukin ke freezer ya, teriak Mbak Dila. Siap. Aku meletakkan buku lalu memulai mengangkat satu persatu dus itu ke dalam freezer, hingga tiba-tiba salah satu dus terjatuh dan aku berusaha mengambilnya. Namun tanganku ini justru menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bentuknya bulat dan sedikit kasar. Saat aku melihat sesuatu itu, mataku ini benar-benar membulat. Itu kan sepatu yang sering dipakai oleh Mas Agung. Aku segera mendongak dan terkejut melihat Mas Agung berdiri mematung di depanku. Tubuhku ini gemetaran saat teringat jika Mas Agung sudah meninggal dunia. Ingin rasanya berlari, tetapi kaki ini seolah terpaku ke bumi. Bukannya lari, aku justru jatuh terduduk di depan sosok Mas Agung. Sosok Mas Agung itu hanya diam, tatapannya kosong, wajahnya sangat pucat. Perlahan dia menengok ke arahku. Bibirnya ini bergerak seperti mengucapkan sesuatu sembari menggeleng. Jika aku perhatikan lagi, dia seperti berkata jangan. Sesaat setelah itu, sosok Mas Agung berteriak seperti kesakitan, lalu tubuhnya seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu. Tangannya menggapai tanganku, seketika dingin itu menusuk tulangku dan ia benar-benar dingin sekali. Sempat terlihat bayangan sosok hitam di belakang sosok Mas Agung. Sosok bayangan hitam itu menarik tubuh Mas Agung hingga menembus angin. Aku hanya bisa tercenung melihat kejadian di depanku barusan ini. Tubuhku masih bergetar karena ketakutan. Put, kamu ngapain? Seseorang kemudian menepuk pundaku. Aku segera menoleh dan bernapas lega saat melihat Mbak Dila. Dia menatapku dengan ekspresi keheranan. Mbak Dila? Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua.
Jadi kalian pasti tentunya penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.